tetap dengan bahasa-bahasa seperti itu ya. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang bersama Dr. Seno di sini. Salam sobat Hello Education di mana saja berada yang tetap setia mendampingi dalam rangka giat-giat positif penyelenggaraan nilai edukasi hukum bersama Dr. Seno di sini. Hari ini materi kita berkenaan tentang penangkapan dan penahanan. Berbicara tentang penangkapan, tentunya kita akan berbicara tentang definisi yang diatur di dalam pasal 1 butir 20 KUHP. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan yang menurut cara yang diatur dalam KUHP. Kompetensi penyidik ada dua, yaitu penyidik dan penyidik pembantu. Lama penangkapan 1 kali 24 jam yang diatur di dalam pasal 19. Dikecualikan pada penangkapan proses narkoba 3 kali 24 jam ditambah 3 hari. Oke. Syarat penangkapan, syarat pasal 17 KUHP, diduga keras melakukan tindak pidana, 2 bukti permulaan yang cukup. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang 2 alat bukti, lalu paling lama 1 hari diatur di dalam pasal 19 ayat 2. Diduga keras bukan asumsi bahwa memang seseorang itu telah melakukan tindak pidana. Penangkapan Undang-Undang Khusus pasal 30 SPPWA, yaitu penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan maksimal 24 jam. 2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak atau LPKS. Lalu di dalam undang-undang khusus itu tentang undang-undang terorisme pasal 28 maksimum 7 kali 24 jam. Prosedur penangkapan tata cara pasalnya diatur di dalam 18 sampai dengan 19. Harus adanya surat tugas, harus adanya surat perintah penangkapan, lalu tembusan surat perintah penangkapan. Larangan penangkapan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 19 ayat 2 terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Tentang tertangkap tangan, berdasarkan pasal 1 angka 19, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Lalu sudah berbicara tentang penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Tentunya penggeledahan itu dibagi 2. Penggeledahan rumah atau tempat dibagi dengan penggeledahan orang atau badan. Penggeledahan rumah atau tempat adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah, tempat tinggal, dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara penggeledahan orang atau badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada padanya atau dibawanya serta untuk disita. Itu kita tentang penggeledahan. Penggeledahan yang bersifat khusus, penggeledahan rumah di luar wilayah hukum penyidik. Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan tersebut harus diketuai oleh pengadilan negeri setempat dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. Itu dalam rangka penggeledahan yang bersifat khusus.
Tujuan penggeledahan, setiap penggeledahan memiliki dua tujuan yuridis, yaitu satu untuk pemeriksaan dan dua untuk penyitaan. Kondisi benda sitaan mudah rusak. Dua, bila disimpan maka biaya penyimpanan lebih tinggi daripada harga benda tersebut. Maka dapat disikapi satu, apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, dapat dilakukan pelelangan seperti udang. Nah, udang itu kan mudah rusak, maka dilelang dan uangnya dijadikan barang sitaan. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang atau penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya apabila barang itu sudah berproses dalam penguasaan hakim atau dalam otonom hakim selaku penyita. Izin dari pengadilan dan persidangan tersangka atau terdakwa. Itulah kondisi benda sitaan apabila mudah rusak. Seperti pada peristiwa hukum di Nusa Tenggara Timur, pada saat penyidikan itu udang sudah bisa dilelang karena barang yang mudah rusak, dan hasil dari lelang itu uangnya disita hasil dari pelelangan. Dibuatkan berita acara pelelangan, berita acara penyitaan daripada kondisi benda sitaan yang mudah rusak. Salah satu contoh saja. Tentunya kita berbicara penangkapan, penyitaan, pasti kita akan berbicara tentang penahanan. Definisi pasal 1/21 KUHP berbicara tentang penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Artinya berdasarkan hukum yang berlaku atau positisme atau aturan dan peraturan undang-undang yang berlaku di Republik ini. Lalu kompetisi pasal 20 KUHP yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk penuntut umum atau jaksa penuntut umum, dan untuk kepentingan daripada hakim, maka penahanan ini dapat dilakukan. Syarat penahanan, syarat objektif, syarat hukum pasal 32, yaitu anak telah berumur 14 tahun atau lebih dapat dilakukan penahanan. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidananya penjara 7 tahun atau lebih. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Syarat penahanan 2, syarat subjektif, yaitu syarat kepentingan agar tidak melarikan diri, agar tidak merusak barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Jika ada jaminan orang tua, maka pengecualian untuk tidak dilakukan penahanan. Catatan, dalam hal anak belum berumur 12 tahun diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing bapas dan bekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali ke orang tua dan mengikut sertakan dalam program pembinaan atau pendidikan. Terima kasih kepada sobat Hello Education yang telah beratensi mengikuti edukasi hukum yang dibawakan oleh Dr. Seno di sini. Selamat sore menjelang petang. Salam cerdas, salam pendidikan, salam perjuangan Piat Yusua Rea Selum, salam bahagia selalu. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.